Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, sahabat pecinta bonsai, adenium, dan tanaman lainnya. Pada video kali ini akan menunjukkan salah satu cara untuk memperbanyak EM4 pertanian atau efektif mikroorganisme 4 menggunakan bahan dasar kulit nanas, gula merah, dan air bersih. Produk EM4 pertanian adalah cairan emulsion berwarna kecoklatan, berbau sedikit agak segar bila tercium, dan mengandung berbagai macam mikroorganisme yang menguntungkan yang bersifat dorman atau tertidur yang bisa digunakan sebagai pengurai, misalnya dalam pembuatan kompos agar lebih cepat atau dalam pembuatan POC atau pupuk organik cair dan lain-lain. Sedangkan kulit nanas selama ini hanya dianggap sebagai limbah atau sampah dan biasanya dibuang begitu saja, sehingga tentunya akan berdampak terhadap lingkungan. Tujuannya adalah memanfaatkan sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dengan biaya yang murah, sehingga bisa memangkas biaya pengeluaran dalam berkebun ataupun dalam bidang pertanian dengan cara melipat gandakan mikroorganisme yang terdapat pada produk EM4 tersebut. Bagaimanakah proses memperbanyak EM4 dengan kulit nanas? Yuk mari kita simak selengkapnya berikut ini. Akan tetapi seperti biasa, bagi Anda yang baru saja bergabung atau menemukan channel ini, beri dukungan Anda dengan cara klik tombol like, subscribe, serta share agar channel ini lebih berkembang. Oke, langsung saja mari kita mulai. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sebagai langkah pertama yaitu kita pisahkan atau sortir kulit nanas yang telah kita kumpulkan atau kita dapatkan dengan daun nanas dan benda-benda asing lainnya. Namun lakukanlah secara hati-hati mengingat durinya yang tajam. Setelah kita sortir, langkah berikutnya yaitu kita potong kulit nanas tersebut ataupun buah nanas yang kemungkinan masih tersisa sehingga berukuran lebih kecil dengan tujuan untuk mempercepat prosesnya. Untuk langkah berikutnya yaitu siapkan air bersih yang berasal dari air sumur atau air tanah secukupnya dan gula merah atau molase sebanyak 250 gram yang berfungsi sebagai nutrisi bagi mikroorganisme pada EM4 tersebut. Namun sebelumnya potong-potong gula merah tersebut agar mudah larut di dalam air dan aduk hingga merata. Setelah gula merah tersebut benar-benar larut, langkah berikutnya yaitu masukkan EM4 sebanyak 500 ml. Aduk kembali dan diamkan selama beberapa saat agar mikroorganisme yang ada mulai aktif. Siapkanlah wadah atau ember dengan kapasitas 25 kg dan masukkan kulit nanas tersebut sebanyak kurang lebih 2 hingga 3 kg. Kemudian campurkan bahan-bahan tersebut dan tambahkan air bersih sebanyak 15 liter. Isi wadah atau ember tidak terlalu penuh, sisakan sedikit ruang untuk menampung gas yang akan timbul selama proses tersebut berlangsung dan aduk kembali agar semua bahan tercampur merata. Beri selang pada tutup wadah atau ember tersebut.
untuk mengeluarkan gas yang akan timbul, dan letakkan salah satu ujung selang tersebut pada dasar botol bekas air mineral yang kita isi sedikit air. Tutup rapat wadah atau ember tersebut agar tidak ada lalat ataupun binatang lainnya yang bisa masuk ke dalamnya, sehingga aman dari belatung ataupun kontaminasi dari luar. Selama prosesnya, letakkan wadah atau ember tersebut pada tempat yang teduh atau terhindar dari sinar matahari secara langsung dengan suhu ruang yang stabil, dan selama prosesnya pula pada 5 hari pertama, buka penutupnya untuk membuang gas yang kemungkinan masih tersisa di dalam wadah, dan aduk kembali agar larutan gula atau molase benar-benar merata. Karena kulit nanas tersebut tanpa dihaluskan atau di blender terlebih dahulu, maka kulit nanas tersebut perlu kita peras agar semua sarinya benar-benar keluar. Dan alasan tanpa dihaluskan atau di blender terlebih dahulu tentunya kembali ke tujuan awal, yaitu untuk penghematan. Dalam hal ini yaitu untuk menghemat biaya listrik. Dan setelah melakukan hal tersebut, tutup kembali dengan rapat dan lakukan hal yang sama pada beberapa hari berikutnya. Setelah kurang lebih 2 mingguan, maka perbanyakan M4 tersebut sudah siap untuk kita gunakan. Memerlukan sedikit waktu lebih lama dikarenakan kulit nanas tersebut tanpa dihaluskan atau di blender terlebih dahulu. Untuk ciri-ciri perbanyakan M4 yang berhasil, yaitu ketika tutup wadah tersebut kita buka, aroma yang tercium pertama kali yaitu aroma tape, namun masih didominasi oleh aroma buah nanas dan tak ada lagi gas yang timbul ataupun keluar. Sebelum kita gunakan atau kita simpan, sebaiknya kita saring atau sedot terlebih dahulu menggunakan selang agar tak ada sisa-sisa endapan yang ikut terbawa, dan sekaligus untuk memisahkan sisa-sisa dari kulit nanas tersebut. Setelah kita saring dan tampung dalam wadah, tutup wadah atau jerigen tersebut dengan rapat dengan menyisakan sedikit ruang untuk mengantisipasi adanya gas yang kemungkinan masih timbul selama PM4 tersebut belum digunakan atau dalam tempat penyimpanan, dan beri label dengan menuliskan tanggal pembuatan jika diperlukan. Untuk sisa dari proses tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Jadi dari 500 ml atau setengah liter produk E4, kulit nanas kurang lebih 2 hingga 3 kg, gula merah atau molase sebanyak 250 gram, dan air besi sebanyak 15 liter, kita sudah memiliki larutan E4 sebanyak kurang lebih 16 hingga 20 liter dengan kualitas yang hampir sama dan tentunya bisa menghemat biaya. Untuk penyimpanan dalam waktu yang lebih lama, sebaiknya hasil perbanyakan E4 tersebut kita tambahkan kembali larutan gula merah atau molase dan bisa bertahan hingga 1 tahun. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Jika Anda suka dengan video-video yang disajikan dan bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta share. Dan ingat, jangan jadikan keterbatasan untuk tidak berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.